Ataupun siapapun sekretariatnya ketuanya ganti. Angun Kiai. Ini saya. Pejabat teras di teras itu. Ada Jawa Barat. Enggak, bukan hanya pejabat ya, Pak. Pejabat terkait. Dikait kawan. Sudah MH. Sudah MH. Ayo meureun. CMA. Calon Ngacapruk itu penting karena ada beda terminologi antara ngacaprak dan ngacapruk. Tahun yang akan datang itu akan membuat komunitas aki-aki 7 mulut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deketing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita ketemu di channel baru kita. Bapak. Lain. Apa bi? Ngacapruk semalam suntuk. Episode pertama ya. Malam ini kita ada tema ngajajab bulan mulut. Oke. Di depan kita sudah ada para orang hebat. Ini tokoh legendaris di Jawa Barat. Ngeri. Ada ajengan Dindin C. Nurdin. Udah Tasiki. Jadi tokoh Tasik yang menjawa Barat. Kira-kira begitu. Juga ada Kang Haji Rizal. Ini pengkhidmat PWNU Jawa Barat. Periode ke periode di dunia wal akhirah. Siapapun ketuanya, Pengrajin syariat. Pengrajin syariat. Iya. Pengrajin siapapun syariat. ketuanya sekretariat mengaji. Iya, gitu. Siapapun sekretariatnya, ketuanya sekretariatnya beliau. Iya. Ataupun siapapun sekretariatnya ketuanya ganti. Angun Kiai. Kemudian ada ajengan Sam, tokoh muda yang keren, ganteng, tapi can wani nyandung. Dan ada Kang Wahyu. Ini seniman muda Jawa Barat. Ini saya. Pejabat teras di teras itu. Ada Jawa Barat. enggak, bukan hanya pejabat ya, Pak. Pejabat terkait. Dikait kawan. Dia ada ajengan muda juga. Ajengan Mufti Al-Basyari. Sudah MH. Sudah MH. Ayo meureun. CMA. Calon Mantu aja kan. Berat ya. Kang Ajengan. Ya. Malam hari ini merupakan malam kelahiran Rasulullah ya. Menurut Kang Ajengan kira-kira di era kekinian teladan apa yang harus lebih ditingkatkan dalam meneladani Rasulullah? Baik, terima kasih sahabat Ngacapruk rahimakumullah. Ngacapruk itu penting karena ada beda terminologi antara ngacaprak dan ngacapruk. Jadi kalau ngacaprak ngomong eueuh tujuan, lamun ngacapruk ngomong tepuguh tujuan. beda tipis. Gitu. Nah, saya ingin sama-sama di malam Ngacapruk perdana ini kita bergembira ria. Kenapa? Karena kita ngajajab sekaligus mapab bulan mulut.
bulan di mana junjungan kita dilahirkan. Dan ini salah satu bentuk kearifan secara Islami yang kita miliki. Setiap kali bulan Maulud itu ada sebagian ulama yang mengatakan siksaan untuk Abu Jahal atau Abu Halkam itu diistirahatkan, tepatnya di malam 12 Rabiul Awal. Kenapa? Karena pada saat Rasulullah dilahirkan itu ada salah seorang amat pembantu dari Bani Quraisy datang ke rumah Abu Hakam atau Abu Jahal, dan pada saat itu Abu Jahal sedang mendegdeg. Apa Mendeg-deg ya. Ngagibri. Ya, sedang menggibrik. Panas tiris. Ya, sedang menghodhod. Dia sakit panas, demam. Menggigil, ya, sedang menggigil di selimut tebal. Tiba-tiba ada seorang amat pembantu dari Bani Quraisy yang menyatakan bahwa Sayyidah Aminah itu melahirkan. Dalam keadaan panas demam, menggigil, yang namanya Abu Jahal langsung membuka selimutnya dan dia berlari ke rumahnya Sayyidah Aisyah dan langsung mencucup Rasulullah, salah satu keluarga besar yang diterima oleh Bani Quraisy. Bayangkan, Abu Jahal yang sedang sakit demam panas itu betapa gembiranya dengan kelahiran Rasulullah. Maka ada seorang ulama yang bermimpi itu melihat Abu Jahal setiap tanggal 12 Rabiul Awal itu diistirahatkan siksaannya. Ini menjadi pertanda gitu. Sekelas Abu Jahal yang sudah itu ponisnya tidak bisa diganggu gugat seperti Sambo. Masuk neraka. Ya, Sambo masih bisa tawar-menawar gitu. Ini nggak bisa ini. Itu ternyata diistirahatkan gitu. Iya, Kenapa? Sampai kemudian sang ulama itu bertanya, "Ya Allah, kenapa ini Abu Jahal kok sampai diistirahatkan?" Ada firman yang menyatakan bahwa Abu Jahal diistirahatkan karena dia pernah begitu bergembira ketika lahirnya Rasulullah. Kalau anaknya beliau lahir kira-kira gimana? Duh, anakan deui wae. Boa-boa gitu. Nah, ini maka di malam ngacapruk ini kita mulai dengan kegembiraan. Bahwa bulan ini adalah lahirnya junjungan kita, dan sekelas Abu Jahal saja akan diistirahatkan pada saat siksaan, apalagi kita sebagai muhibbin Rasulullah, para pecinta Rasulullah, bukan hanya diistirahatkan tetapi diberikan kenikmatan kelak di yaumil qiyamah. Wih, luar biasa kan? Itu satu. Itu perlu, ini yang disebut dengan ngacapruk positif. Gitu. Sebentar, berarti ada ngacapruk negatif. Ada. Nah, kira-kira ngacapruk negatif gimana, Jangan? Sudah, adegan. Gitu. Itu. Kita ngacapruk tapi. Nah, terus kegembiraan yang kedua. Di bulan Maulud ini, apalagi di depan saya ada kopi, ada martabak, ada roti, ada cappuccino. Bulan Maulud itu juga buat khususnya warga Nahdlatul Ulama yang punya tradisi Mauludan. Itu kenapa begitu bergembira ria? Karena Mauludan itu disingkat 3 huruf. Mauludan itu disingkat jadi MLD. M-nya mudah-mudahan, L-nya loba, D-nya dahareun. Jadi mudah-mudahan loba dahareun. Mudah-mudahan loba dahareun. Ya, itu masuk barang. Anjir. Lelebokeun bae deui. Ya, dan gini, tradisi ngahempakna kadaharan atau banyaknya makanan setiap kali ritus tradisi Mauludan itu memang punya akar sejarah, gitu. Sahabat Jamrong misalkan datang ke NTB, itu setiap kali 12 Rabiul Awal di Nusa Tenggara Barat, khususnya di daerah Mataram, itu ada makanan besar panjang disebutnya itu nasi rasul. Nasi rasul. Di Yogyakarta, gunungan itu, tumpeng gunungan disebutnya grebeg mulut.
Gerbek mulut. Di Sunda itu cangkaruk mulut. Dan cangkaruk itu layak makanan khas anu sok ngacapruk. Cangkaruk. Begitu, Pak. Ini luar biasa, Pak. Iya. Memang legendaris. Iya. Jadi itu dua hal. Gitu. Kenapa kita harus tidak boleh bulan Maulud ini kita kehilangan keceriaan. Tidak boleh. Kita harus bulan Maulud ini harus diwarnai oleh kegembiraan, sukacita. Karena di bulan Maulud inilah salah satu makhluk yang menjadi garantor kita kelak di yaumil kiamah itu dilahirkan. Bayangkan kita ketemu orang gitu, yang menggaransi nasib kita saja di dunia, apakah itu pengusaha atau pejabat, itu apali saya, itu penjamin saya. Saya kalau nggak ada dia, saya nggak punya akses. Garantor. Garantor. Ini Nabi Muhammad yang garantor kita masuk surga loh. Masa bulan ini kita nggak gembira? Luar biasa. Dan saya biasa di luar kalau oke. Dahsyat. Nah, apa sih kira-kira gitu di era kekinian yang layak diserap, yang layak dikonsumsi? Teladan Rasul yang paling utama itu apa? Saya ingin menarasikan yang biasa dinarasikan oleh para dai, para daiyah, para khotib di mimbar Jumat. Memang kalimat itu sesungguhnya Rasulullah diutus ke permukaan bumi ini, innaka la'ala khuluqin adim. Kalimatnya khuluqin adim. Sesungguhnya dalam dirimu Muhammad ada akhlak yang agung. Tidak kalimat innaka la'ala alamun adim. Sesungguhnya dalam dirimu Muhammad ada ilmu yang luhur. Enggak. Tetapi khuluqin adim. Nah, gitu. Jadi bicara akhlak ini adalah soal yang menjadi poin strategis, poin penting di mana Rasulullah itu dilahirkan. Maka tema kita hari ini, mari kita ngacapruk. Mawa cangkaruk. Sebab apa? Sebab banyak di kondisi sosial kita itu akhlak menjadi sesuatu yang bias. Dengan bahasa amaluna amalukum. Amalku untukku, amalmu untukmu. Seolah-olah itu adalah teori pembebasan. Tidak ada sekat. Nah, bagaimana akhlak ini menjadi sebuah kekuatan mentalitas? Ngacapruk itu bisa positif ketika akhlak ngacapruk itu ada. Apa akhlak ngacapruk itu? Dua. Satu, saya teringat dengan pepatah guru saya, guru mursyid saya, hirup lamun make akhlak, maka bakal ngeunah nyawa betah jasad. Itu satu. Lalu yang kedua, kamakola Gus Dur, gitu. Ketika akhlak itu menjadi muatan langkah dan tujuan kita, maka tidak akan ada kebencian, dendam, kesumat kepada siapapun. Begitu. Luar biasa ini. Sebelum kita ngacapruk melanjut, kita riang gembira terlebih dahulu. Betul. Oke, selanjutnya riang gembira. Ya. Ya. Ya, karena Cocok itu. sabab dia ngacapruk, jadi orang ngacapruk. Dunia ini binasa
Ya, berada oke. Berwasi dan penyayang ada semua insan dan tanpa agama dan pertama sakit penciptaan anak lainnya. Ya. Oke. Kajengan. Mulut ini diperingati dengan berbagai situasi, berbagai ritual dengan ribuan makna. Salah satunya ada tradisi di masyarakat ketika 12 mulut itu ngabung bang. Oke. Ada yang punya apa? Cincin. Ngumbah cincin. Ada yang ngumbah keris. Ada yang mandi naikin kekuatan. Ada yang auron. Kira-kira itu gimana itu? Bulan Mulud ini karena dianggap keramat, gitu. Kenapa kayak di Panjalu itu ada tradisi nyangku di bulan Mulud, di Ciamis khususnya, bahkan di Banten, bahkan di beberapa tempat, keris dikeluarin, tombak, jubah dimandiin, itu selalu di bulan Mulud. Karena bulan Mulud itu menjadi sebuah keyakinan. Di saat bulan Mulud itu orang seiring dengan mengikuti tradisi-tradisi yang masa lalu, ada dua kalau menurut saya. Pertama, kenapa harus di bulan Mulud? Karena bulan Mulud diyakini menjadi bulan yang memiliki keberkahan. Gitu. Dalam perspektif spiritual, bulan Mulud ini menjadi dari sekian banyak bulan di samping Ramadan, di samping Muharram dan yang lain-lain, itu bulan yang secara spiritualitas memiliki keunggulan spiritual. Itu di bulan Mulud. Dipercayai, diyakini memiliki keunggulan untuk menyediakan ruang melakukan ritus-ritus tadi. Iya Kang. Ku saking percaya karena mulut, manina unggah 12 mulut. Oh iya. 12 puting. Ya. Dan 20 tahun yang akan datang itu akan membuat komunitas aki-aki 7 mulut. Gitu. Ya. Aki-aki 7 mulut terus aya kokoro 7 mulut. Kokoro manggih mulutnya. Oh, kokoro manggih mulut. Iya, iya. Nah, lalu apakah dengan melakukan ritus atau perayaan suci dalam tanda kutip untuk membasuh keris dan sebagainya itu keluar dari nilai-nilai Islam? Lagi-lagi ini banyak persepsi dan banyak pendapat, tapi saya secara pribadi ketika keris, tombak dan yang lain-lain hanya dijadikan sebagai benda keramat yang tidak memberikan syafaat. Sekali lagi, benda keramat secara tradisi dan diyakini tidak memberikan syafaat apapun, karena syafaat ada di Rasulullah SAW. Dan sekarang memang sudah bergeser. Kalau dulu ketika bicara keris, bicara tombak itu identik dengan klinik, tetapi hari ini menjadi aset wisata, produk ekonomi yang kemudian itu dilestarikan, orang banyak berkunjung ke satu tempat, diliput, dan itu akhirnya punya efek ekonomi. Dan selama itu memberikan kemanfaatan, kemaslahatan, why not? Kenapa tidak? Jadi sah dan wajar-wajar dilakukan itu. Kalau dulu orang jalan, ketinggalan isim, ajimat, keris, deg-degan. Iya. Kalau sekarang ketinggalan apa yang deg-degan? Berat. Apa yang keramat ya? Soalnya kalau dulu mah
sieun kumaha ayeuna sieun kapangi. Lamun tinggal Soalnya jadi clear cat. Dan saya termasuk orang yang no comment urusan itu. Iya. Oke. Nah, itu apa? Tadi sisi apa? Tradisi yang diperingati dengan berbagai hal. Karena ada karomat di situ ya. Ya, muka dua, Kang. Di bulan Mulud itu orang memperingati kalau tadi ada nasi cangkaruk, nasi rasul, grebeg Mulud. Ada orang yang berpuasa 12 hari, 17 hari, 30 hari, 40 hari di bulan Mulud. Aurod. Apakah bulan-bulan lain juga tidak karomat? Atau memang mau terlalu mengkultuskan di bulan Mulud? Gimana, Kang? Ya, puasa itu secara medis itu sehat. Puasa dalam konteks agamis juga bagus. Kemudian ada yang malam 1 Syuro puasa juga bagus. Pada bulan Mulud 12 hari, 40 hari juga bagus. Saya pikir tidak ada soal apapun hari ini ketika bicara puasa karena as-saumu junnatun gitu. Puasa itu benteng. Jadi saya lebih memanai bahwa puasa dalam konteks kepentingan jasmania juga bagus, punya banyak manfaat. Ketika kita punya eksim basah, punya gudik, punya jerawat yang tidak sembuh-sembuh, maka salah satu berpuasalah. Maka puasa itu bagus buat kesehatan kulit. Dan saya pernah menemukan ada seorang perempuan yang usianya sudah 89 tahun, hampir 10 tahun, itu wajahnya bercahaya sangat luar biasa. Saya pernah menemukan itu. Setelah saya tanya apakah ibu punya wirid atau punya ajian atau punya jangjawokan, ternyata dia jawabannya enggak. Dia dari mulai akil balik sampai usianya 80 sekian tahun, itu puasa Senin Kemis tidak pernah tertinggal. Jadi begitu bercahaya. Lalu itu secara lahiriah, secara jasmaniah, secara ruhaniah, bahwa puasa itu adalah nutrisi bagi ruhani. Jadi ketika bicara apa sih makanan pokok dari ruhani kita, di samping sholat tahajud, membaca Al-Quran, juga perut yang luweh, kata bahasa Jawa, adalah perut yang selalu kosong. Jadi tidak ada masalah mau di bulan Mulud sekian hari, mau di bulan Muharram sekian hari, apalagi di bulan Syuro, jelas sanad hadisnya gitu. Jadi selama puasa itu dilakukan di bulan apapun atau di bulan Mulud sekalipun, itu tetap sehat jasmani, sehat rohani. Begitu. Oke. Kurang riang gembira lagi dengan para seniman kita. Oke. Ngacapruk grup. Ya.
Ya, ya. Kita kaum para yang sedang menjalani perjalanan. Kang terakhir. Ya. Nah, anak muda sekarang kan lebih cenderung rasional, modernis gitu ya. Nah, kira-kira model-model anak muda ini dalam meneladani Rasul, mencontoh Rasul dengan era kekinian itu caranya gimana sih ya? Ad-dinu wal aqlu la dina liman la aqlalahu. Agama itu rasional. Dan tidak masuk kategori orang yang beragama kalau tidak Rasional. Gitu. Masih teringat apa yang seringkali diucapkan oleh Gus Dur. Spiritualitas saya adalah realitas. Iya. Dan realitas itu adalah spiritualitas saya. Saya selalu menyampaikan ke teman-teman, sahabat-sahabat, rekan-rekan, saya teringat pesan almarhum W.S. Rendra. Dan ini menjadi saripati sebenarnya. Apa yang disampaikan oleh W.S. Rendra ini, apa yang memenuhi pikiran Rendra ini adalah serapan dari akhlak, moralitas, karakter, dan nilai etik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika saya dan kawan-kawan ke Rendra itu, almarhum setelah Rendra masuk Islam ya, karena asalnya dia Katolik, kemudian menikah dengan Kangjeng Raden Ayu Sitoresmi, keponakan Hamengkubuwono IX, yang asalnya namanya W.S. Rendra, William Santo Brodus Rendra, diganti setelah mualaf menjadi W.S.-nya adalah Wahyu Sulaiman Rendra. Nah, Isi sebatang lisong. temui siapapun dia, kastanya apapun, strata sosialnya apapun, siapapun yang kalian hadapi, kalian temui dalam hidup sehari-hari kalian, hakikatnya itu adalah guru besar kalian. Jadi kalau dunia ini, alam ini sebagai kampus megah, setiap persoalan adalah mata kuliah, dan setiap orang yang ditemui itu adalah guru besar, maka engkau akan menjadi manusia yang merdeka di dunia ini. Ngerti tuh? Keren. Ngerti tuh? Retro itu kudu kuliah deh ya. Siapa ngerti ya? Keren itu. Nah, saya melihat apa yang disampaikan oleh W.S. Rendra ini, itu Rasulullah selalu memberikan kepada kita, menuntun kepada kita, bahwa kita harus senantiasa tafakur dengan alam ini. Sampai-sampai beliau mengatakan tafakur sa'ah khairum min ibadati alfasana. Tafakur sesaat itu derajatnya sama dengan ibadah 100 tahun alfasana. Artinya apa? Rasulullah itu memiliki kekuatan tafakur sampai-sampai saya membayangkan Guha Hiro yang begitu tinggi, dia berjalan sedemikian rupa untuk apa? Untuk tafakur. Nah, kita hari ini miskin energi kita untuk tafakur. Kapan kita menyisakan waktu? Wong Rasulullah saja menyisakan waktu kau untuk bertafakur. Merenungi siapa saya, seperti apa alam ini, bagaimana penghuni alam itu dibaca oleh Rasulullah. Itu satu. Jadi kita dan kawan-kawan ahlu lengacapruk rahimakumullah, sisihkan waktu dalam sehari-hari itu tafakur. Itu penting. Kebayang tidak gitu, akan telat datang wahyu kalau Rasulullah tidak ada tafakur di Gua Hiro. Gitu. Nah, jadi kalau kita ingin memiliki nilai ekstase gitu dengan Zat yang Maha Rahman, itu adalah pintu pembukanya adalah tafakur. Jadi kalau mau mencontoh Rasulullah dan ada ketenangan dalam nurani kita, maka sisakan waktu untuk tafakur. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa yang disampaikan oleh almarhum W.S. Rendra itu, setiap persoalan yang ada di muka bumi ini, dalam kehidupan keseharian kita, itu adalah mata kuliah kita. Dan lagi-lagi ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Tiket kita masuk
surga, atau paling tidak ditarik lah, jangan bicara surga dan neraka, mendapatkan rahmat Allah itu kan tingkatnya dua. Satu sabar, dua syukur. Hanya dua itu. Ketika kita mendapatkan kesenangan, kita mendapatkan sukacita, maka simpan sukacitamu dalam tiketmu untuk mendapatkan rahmat Allah. Merek tiket itu adalah syukur. Ketika kita mendapatkan musibah, duit, diudag-udag randakan tanggung jawab dan yang lain-lain, gitu. Sampai kemudian diinterogasi dan Disensor, yang ini disensor. Atau menghadapi masalah apapun saja, itu duit pamajikan rudet, budak rungsing, gitu. Tiket kita itu disediakan. Apakah rungsingnya itu bukan tiket rahmat Allah? Tiket, cuman merek tiket itu adalah sabar. Nah, Rasulullah itu memiliki kemampuan yang mumpuni bagaimana mengelola dirinya, menghadapi persoalan hidup apapun, itu selalu dimaknai dengan dua tiket. Oh, ini waktu saya bersyukur. Oh, ini waktu saya bersabar. Nggak ada masalah. Itu Rasulullah. Jadi siapapun ini, siapapun kita, selama di kanan kiri kita ada merek syukur dan merek sabar, selesai Pak itu urusan. Nggak ada frustasi Pak. Nggak ada repot Pak. Begitu. Lalu yang ketiga, setiap kita berhadapan dengan orang dimanapun adalah guru besar kita. Kenapa? Karena inna khalaqal insana halu'a manu'a jazu'a. Di dalam diri manusia itu ada potensi lemah, ada potensi keluh kesah, dan ada potensi betul-betul yang pada saat titik nadir tertentu dia juga akan menghadapi keputusasaan. Itu dalam potensi diri manusia. Nah, pada saat kita menghadapi bergelimangnya masalah dalam kehidupan, seringkali karuhun Sunda, lamun urang keur susah, ulah tangah, tapi kudu tungkul. Pada saya pernah satu kali tidak ada uang sepeser pun, makan juga susah. Akhirnya apa? Saya berpikir, saya tidak punya uang, hari ini belum bisa makan. Mereka yang ada di rumah sakit, yang ada uang, banyak uang, itu susah makan. Sembari merasakan sakit yang sangat dahsyat. Saya masih nikmat. Begitu. Jadi ketika lihat orang, itu kita lihat yang paling bawah. Jadi kalau lagi susah, ulah tangah, tapi kudu tungkul. Itulah pelajaran ketika kita melihat siapapun di antara kita adalah guru besar kita. Ketika kita mendapatkan kesukaan, sukacita, maka lihatlah di sekeliling kita. Saya ingin sampaikan sebagai kalam penutup. Tidak ada satupun ulama yang menolak gelar Syekh Abdul Qadir Jailani itu sebagai tuannya para wali. Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai penghulunya para wali. Sultanul Aulia, bahkan rajanya Aulia Allah di jagat raya ini adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya sempat mencari referensi, kenapa sih Syekh Abdul Qadir Jailani tidak ada satupun ulama yang menolak sebagai Sultanul Aulia. Bukan persoalan somdaniyahnya terhadap Allah yang sangat tinggi gitu. Tetapi Syekh Abdul Qadir Jailani itu selalu ngewongke kata orang Jawa, memanusiakan manusia. Contoh misalkan, pada saat Syekh Abdul Qadir Jailani dengan para santrinya berjalan keluar dari pesantren di Baghdad, sekitar 10 kilo kemudian ketemu dengan anak kecil, gelandangan. Apa yang terjadi? Dia pangku itu gelandangan, dia ciumin, dia bawa, dia mandiin, dia ganti bajunya. Sampai-sampai para santrinya bertanya, wahai Kang Jengse, engkau itu ulama besar di Baghdad, kenapa anak gelandangan aja engkau muliakan? Apa jawaban Syekh Abdul Qadir Jailani? Usia saya ini adalah 60 tahun.
Sementara anak kecil ini usianya 6 tahun meskipun dia gelandang. Kalau dibandingkan dosa saya dengan anak kecil, itu jauh lebih banyak dosa saya ketimbang anak kecil. Saya harus takriman wa ta'diman. Saya harus memuliakan anak kecil ini karena anak kecil ini dosanya sangat sedikit dibandingkan dengan saya. Sisi kemanusiaan. Dia jalan lagi berpuluh-puluh kilo, ketemu dengan orang tua, pakai tongkat, jubahnya sudah kucel, sudah rumek. Rumek kayak apa ya? Ya rumek bin kucel. Gitu, kulehe. Nah, itu langsung dia cium tangan sama kakek-kakek yang di pinggir jalan itu, dia cium tangan. Dia ganti jubah. Wahai Kang Jengseh, kata santrinya, tadi kami masih bisa menerima alasan kenapa pangersa jenengan itu menghormati anak kecil karena dosanya lebih sedikit. Ini orang tua. Mungkin saja dosanya lebih besar. Jawaban Syekh Abdul Qadir Jailani, saya harus menghormati orang tua. Saya usia 60 tahun. Orang tua ini sekitar 90 tahunan usianya. Kalau dibandingkan tobat saya dengan tobatnya orang tua ini, jauh lebih besar dan jauh lebih banyak tobatnya orang tua ini ketimbang saya. Saya harus hormat takriman wa ta'diman kepada orang tua karena tobatnya lebih besar, lebih banyak ketimbang saya. Oke, menerima. Jalan lagi diiringi oleh santri. Tiba-tiba di tengah jalan ketemu dengan anak muda yang sedang ngagoler sambil megang botol tuak, minuman keras Arab waktu itu. Itu langsung Minuman dibawa. keras. Minuman keras. Kalau minuman lembutnya, Pak? Minuman lembutnya botolnya sudah senghek. Oh, iya. Ya, sudah ronghek. Gitu. Nah, Iya. nah, itu lagi-lagi. Iya. Itu langsung dibawa tuh. Langsung dibawa, dimandiin, disuapin. Anak yang lagi mabok itu. Ini kan parah. Dan itu sampai diprotes bareng-bareng sama santrinya. Nah ini, Syekh, kami hand up deh. Angkat tangan deh, gak ngerti deh. Tadi kita masih rasional deh alasan anak kecil dimuliakan karena dosanya masih sedikit. Orang tua karena tobatnya sudah banyak. Ini yang jelas-jelas lagi mabok. Kenapa harus dihormati? Kenapa harus dimuliakan? Kalau di negara nanti di Indonesia itu pasti disasar. Nggak benar ini. Gitu. Nggak benar ini. Gitu. Nah, gitu. Apa yang dilakukan? Apa yang kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab ke santri-santrinya? Wahai santri-santri, aku ini ulama besar, kata orang. Di Baghdad aku dihormati dan dipandang. Tapi kamu semua para santri, apakah besok lusa pada saat aku dijemput oleh malakal maut, aku ini husnul khotimah? Belum tentu. Dan siapa tahu ini pemuda tukang mabok, besok lusa dia mendapatkan rahmat Allah dan di penghujung hayatnya dia mendapatkan husnul khotimah. Sementara aku ulama besar, kata orang, siapa tahu aku su'ul khotimah pada saat aku mati. Jadi kita hormati pemuda yang tukang mabok, pemuda yang bermocorah ini, siapa tahu kelak di akhir hayatnya dia mendapat rahmat Allah dan husnul khotimah. Inilah kekuatan dari Sultanul Aulia, dan itu juga yang dilakukan oleh Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW ketika berhadapan dengan siapapun yang memusuhinya, selalu senyum dan memaafkan. Maka marilah kita menjadi generasi Rasulullah, pemaaf, periang, dan pecumbu kemanusiaan. Oke. Begitu. Baik, sahabat, bukan sahabat, jamaah Ngacapruk rahimakumullah. Kita akan berjumpa lagi dengan para narasumber yang tidak kalah keren dari beliau. Sebetulnya beliau sama saya itu kerennya beda dikit itu. Iya, udah beda dikit ya gitu. Baik, terima kasih Kang Ajigan. Iya. Sahabat sekalian, jamaah Ngacapruk, semoga malam ini menjadi malam yang riang dan gembira. Terakhir, kita sambut Ngacapruk Band.
Keren.